Selamat datang di channel Rahman Gaul. Apa kabar nih buat kalian? Semoga kalian sehat selalu, selalu diberi rezeki yang barokah dan selalu dijaga kesehatan. Oke? Mungkin kalian tahu kenapa orang baik bisa menjadi jahat? Pasti ada alasannya kan? Alasan logis mengapa orang baik bisa berubah menjadi orang jahat. Dalam perjalanan hidup ada kalanya sifat seorang bisa berubah, yang baik bisa menjadi jahat. Orang baik bisa menjadi jahat itu karena ada alasan dan sebabnya. Tapi sebelum kalian menghakimi sifat mereka, coba kalian perhatikan dulu video ini agar kalian paham dan mengerti mengapa orang baik bisa menjadi jahat. Kenapa sih seperti itu gitu loh ya. Simak terus, jangan skip videonya, kita lanjut videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rahman Gaul. Terima kasih buat kalian yang udah support aku, yang udah bantu bangun channel aku. Terima kasih yang udah ngepoin channel aku juga. Terima kasih. Yuk, yang belum gabung, yang belum subscribe dulu. Yang belum like dulu. Jangan lupa ya share ke sosial media kalian, dan jangan lupa komentar juga. Kalau kalian nggak mengerti atau kurang paham ya boleh ditanyakan atau berkomentar aja di kolom komentar ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapat video terbaru dari Rahman Gaul. Oke, nggak panjang lebar, nggak banyak bacot, kita lanjut ke videonya. Saksikan terus, jangan skip videonya agar kalian paham mengapa orang baik bisa menjadi jahat. Alasan logisnya seperti ini. Oke, yang pertama yaitu sering mengalami kekerasan fisik, ya kan? Jangankan orang baik, orang jahat pun akan bertambah jahat jika terus-menerus mendapat atau mengalami kekerasan fisik, ya kan? Baik orang jahat maupun orang baik, kalau udah dikerasin, mau dijahatin, mau diapain, tetap aja bakalan kayak gitu. Tetap ngerasain namanya mengalami kekerasan fisik, pasti dia mengalami seperti itu. Karena sering mendapat kekerasan fisik sampai-sampai trauma dan mengalami cedera, itu akan membuat korban kekerasan tersebut menjadi sulit mengontrol emosinya. Jadi orang yang udah sering kali mendapat kekerasan fisik sampai menimbulkan cedera, disitu sebabnya orang yang seperti itu susah mengendalikan atau mengontrolkan emosinya. Seperti itu. Orang baik menjadi jahat karena sudah dihilangkan tempat terbaiknya tersebut, dan bisa dipastikan ia tidak akan menjadi orang baik lagi. Kalau pun menjadi orang baik lagi, mungkin ada sebabnya seperti itu kalau masih mendapatkan perlakuan tersebut. Jadi kalau orang yang sering dapat kekerasan fisik, jangan susah sih, ya kan? Bakalan trauma nantinya juga, sering kayak gitu kepada orang lain nantinya, ya kan? Karena dia udah kehilangan tempat terbaiknya untuk berlindung, seperti itu, ya kan? Orang yang bisa melakukan yaitu orang terdekat seperti keluarga, ya, seperti keluarga. Seperti itu. Biasanya kalau kebanyakan kekerasan fisik itu dari orang terdekat seperti keluarga. Mungkin di luar sana ada dari sekian banyak dari kalian yang mungkin masih merasakan namanya kekerasan fisik dalam keluarga. Semoga kalian bisa sabar dan bisa bertambah kekuatan untuk menghadapi hidup ini, ya. Intinya kalian kalau sering mendapat kekerasan fisik dari keluarga, ya udah, mungkin ya gimana ya, menurut saya sih
udah biarin aja dulu, biarin aja, mungkin ada saatnya kalian bisa dapat yang lebih baik nantinya, seperti itu. Paham ya? Jadi yang pertama itu sering mengalami kekerasan fisik, seperti itu. Paham ya? Kalau kurang paham kalian boleh tanya di kolom komentar. Kita lanjut, yang kedua yaitu merasa dirinya tidak dihargai. Siapa sih orang yang gak pengen dihargai? Tidak kerasnya siapa? Seperti itu. Kalian juga ingin kan kalau kerja keras kalian dihargai sama bos kalian atau yang lainnya, seperti itu. Seseorang akan merasa kecewa jika kerja kerasnya tidak dihargai orang lain, ya kan? Kita akan kerja keras tidak dihargai orang lain, karena merasa hal yang dilakukan akan sia-sia. Jadi kita kerja udah sekuat tenaga, udah profesional, udah tanggung jawab, tapi tidak dihargai sama bos atau yang lainnya, seperti itu. Seakan-akan kerjaan kita sia-sia. Mendingan gue ngelakuin yang kayak orang lain, walau nggak diinin juga tetap dihargai, ya kan? Seperti itu. Terkadang pikiran seperti itu ada muncul dan melintas di pikiran kita. Kadang iri, tentunya kita iri sama orang lain, ya kan? Ini juga menyebabkan merasa diri kita tidak dihargai orang lain. Ini alasan logis kenapa orang baik bisa menjadi jahat, seperti itu. Seseorang yang kerap dijadi, ya kan, sia-sia, seperti itu. Paham ya? Sampai sini. Kalau nggak paham kalian boleh tanya dan kolom komentar. Jangan sungkan buat komentar aja. Mungkin video aku ya kayak gini, ya kan? Tapi jangan sungkan, tanya aja. Kalau emang ingin bertanya, tanya aja. Oke, paham ya? Sampai sini. Kita lanjut yang ketiga yaitu seiring dirunduk dan mendapatkan kekerasan, seperti itu. Istilah katanya dibully lah, ya. Seseorang yang kerap jadi bulian atau dirunduk oleh orang lain, ini juga akan menjadi perubahan menjadi jahat karena akan diremehkan orang lain. Jadi kita sering dibully, dirundukkan sama orang lain, diremehkan, lu begini, lu begitu, lu begini. Kadang-kadang itu berada di sekolah biasa kayak gitu ya, lu kayak gini. Ini juga alasan logis kenapa orang baik bisa menjadi baik. Ya salah satunya seperti ini, sering mendapat bulian atau bukan dari orang lain. Namun orang atau korban bertunduk atau pembulian ini hanya bersikap jahat dengan orang tertentu yang dianggapnya telah menyakiti dirinya, seperti itu. Jadi orang yang sering membuli atau menyakiti atau dirunduk orang lain, dia akan istilah katanya menandailah orang yang udah nyakitin dia, seperti itu. Jadi dia nggak ngelakuin seperti hal yang jahatan kepada orang lain, enggak. Jadi dia hanya menentukan satu orang yang telah menyakiti dirinya, seperti itu. Itu namanya sering dirunduk dan dapat kekerasan dari orang lain, seperti itu. Dibully, ya udah dia menetapin orang satu orang aja, seperti itu. Ya, paham ya? Kalau nggak paham boleh tanya aja. Oke, kita lanjut yang keempat yaitu mengalami pengkhianatan. Dalam pengkhianatan percintaan kah, dalam kepercayaan kah, dalam pengkhianatan hal-hal lain-lain, itu namanya penyebutan pengkhianatan. Mengalami pengkhianatan dalam hidup juga bisa berubah fisik seseorang apabila orang tersebut menaruh harapan yang tinggi terhadap orang yang dipercayainya tersebut, kan? Dikarenakan telah menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Jadi orang yang udah naruh kepercayaan kepada kita, tapi kalian disalahgunakan kepercayaan tersebut, gimana orang nggak kecewa, ya kan? Apalagi yang dikepercayai ini sangat penting buat dia, ya kan? Tapi kalian mengkhianati, gitu loh. Ini sebabnya kenapa orang baik menjadi jahat. Ini alasan logisnya. Kalau kalian tahu, ya, tuh, dia bisa berubah menjadi jahat hanya demi bisa membalas dendam pada orang tersebut. Jadi orang tersebut bisa berubah menjadi jahat beneran karena ingin balas dendam pada orang tersebut, ya. Karena kepercayaan dan yang udah dihianatin, dia nggak segan-segan menjadi orang jahat.
apalagi kepada wanita apalagi yang pada hubungan nih. Terkadang kan pria bisa aja melakukan suatu hal yang bisa membahayakan jiwa si perempuan seperti itu. Makanya janganlah pernah mengkhianati apa yang bisa menjadi bahaya bagi hidup kalian seperti itu. Ya kan? Kalau dikasih kepercayaan ya dijaga gitu loh. Jangan diabaikan atau dikhianati seperti itu, karena orang baik saja baik, ya kan? Karena orang jahat pasti ada sebab kenapa dia bisa jahat sama kita, seperti itu logikanya, seperti itu ya. Paham ya nyampe sini? Kalau kalian paham, kita lanjut yang terakhir, yaitu sebagai bentuk pelampiasan pada masa lalu yang kelam. Apa maksudnya? Jadi dia punya masa lalu yang kelam, yang sulit dilupakan sama dia, sampai melampiaskan pada orang di masa ini. Orang yang memiliki masa lalu buruk di masa lalu ini juga akan melampiaskan amarahnya pada orang lain di masa depan, seperti itu kan bilang. Jadi dia punya masa lalu yang kelam, yang buruk pada dirinya, ya kan, dan dia melampiaskan di masa depan seperti itu pada orang lain yang ingin menyakitinya, seperti itu, ya kan. Umumnya dikarenakan masa lalunya yang sering mendapat perlakuan buruk dan tidak dapat di keadilan dalam hidupnya, ya, jadi seperti itu. Jadi dia ingin memberitahu bahwa dia tuh ada, atau peduli lah sama orang lain, atau ada buat dihargai, seperti itu, ya kan. Karena orang nggak menghargai atau mempedulikannya dia, atau dia tidak dapat keadilan sama sekali, ya jadi kayak gini. Jadi orang jahat dan ingin orang tahu, seperti itu. Orang ini akan berubah pribadinya menjadi orang yang jahat agar bisa melampiaskan kepada semua orang, akan semua orang bisa mengerti akan penderitaannya selama ini. Jadi seperti itu. Jadi dia melampiaskan semua amarahnya kepada orang lain agar orang lain ini mengerti penderitaannya selama ini. Tuh, paham ya? Di sini karena penderitaan yang buruk yang dialami, dia ingin tahu, semua orang ingin tahu dia bisa dihargai orang ini, seperti itu. Paham ya? Sampai sini semoga kalian paham. Jadi itulah 5 alasan logis mengapa orang baik bisa menjadi jahat. Orang baik itu pilihan bagi hidup individu, ya kan. Seperti apa kehidupannya di masa depan tergantung bagaimana sikapnya kepada orang lain. Jadi kita baik hanya individu. Kalau mau jadi jahat tergantung sikap kita kepada orang tersebut dan gimana sikap kita dahulunya, masa lalunya seperti itu. Hukum alam berlaku, ya kan. Siapa yang menanam kebaikan pasti dia akan mendapatkan kebaikan di masa depan, dan pada dirinya mendapatkan pada kebaikan buat dirinya sendiri. Tetapi siapa yang menanam keburukan pasti akan mendapat keburukannya tersebut dari apa yang dia tanam selama ini dalam hidup. Seperti itu. Paham ya? Jadi mungkin itu aja dari Rahman Gaul. Semoga kalian mengerti dan paham. Jika kalian kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar aja. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih yang udah meluangin waktunya buat nonton video ini. Mungkin bagi kalian video ini nggak berguna, atau ya cuma sekedar ocehan belaka. Tapi di sini semoga kalian bisa mengerti dan paham aja. Di sini kita hanya belajar dan bisa mengetahui alasan logis orang baik bisa menjadi orang jahat itu kenapa alasannya, seperti itu. Jangan sampai kita punya sifat seperti ini atau seperti yang lain lah, seperti itu. Itu saja. Mohon maaf kalau keadaan video saya ya kayak gini, saya minta maaf. Apalagi ucapan saya atau pembahasan saya dikurang dimengerti atau dikurang dipahami oleh kalian, saya minta maaf. Mungkin itu aja. Yang belum subscribe dulu. Yang belum like, komen, share ke sosial media kalian jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari Rahman Gaul. Mungkin itu aja dari Rahman Gaul.
Tetap jaga kesehatan, jaga keluarga. Semoga kalian mendapat rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.